Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Unida TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali bersama saya Bapak Nurdin yang insyaallah pada kesempatan kali ini ingin menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur untuk berjumpa dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, yang sangat istimewa dan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan bulan Ramadan ini hanya terjadi sekali dalam setahun. Oleh karena itulah maka pada sore hari ini kita ingin menggali lebih dalam apa sebenarnya keistimewaan Ramadan. Kalau dibuat sebuah tesis atau skripsi, ini mungkin bisa berjilid-jilid ya. Tapi karena ini hanya waktunya sekitar 10 menit, saya hanya mau menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama, kalau kita bagi secara garis besar, maka keistimewaan ini ada dua kelompok besar, yaitu keistimewaan dari segi ukhrawi atau dari segi akhirat. Kemudian yang kedua, keistimewaan dari segi duniawi. Ya. Adapun keistimewaan dari segi ukhrawi, yang pertama adalah Ramadan itu boleh disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Dalam hadis lain disebutkan, "Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Dua hadis yang redaksinya hampir sama persis, hanya berbeda satu huruf. Yang satu berbunyi man soma, yang satu lagi berbunyi man qoma. Hanya satu huruf berbeda. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena sangat berharap dengan ampunan Allah, sangat berharap dengan surga Allah, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang kedua, barang siapa yang sholat malam, ya, yang kita kenal dengan nama tarawih, ya, barang siapa yang sholat malam, berdiri untuk sholat karena iman dan karena penuh pengharapan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ini dua poin yang sudah pasti mendapatkan jaminan Allah diampuni dosa-dosanya. Dengan kata lain, maka tidak salah kalau disebut bahwa Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan diturunkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan juga disebut bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Betapa tidak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum." Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang benar dengan yang salah, antara yang lurus dengan yang bengkok. Jadi kemuliaan Ramadan sebenarnya, sesungguhnya, sejatinya adalah karena diturunkannya Al-Quran. Kalau bukan karena diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan tidak akan mulia. Ramadan akan sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak tilawatil Quran. Dan Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan selalu didatangi Jibril, kemudian Jibril mengetes bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, maka akan diluruskan sama Jibril alaihi salam.
Nah, ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian surat yang sering kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Inna anzalnahu, hu-nya di sini adalah Al-Qur'an. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, di dalam malam kemuliaan, ya, yang kita namakan dengan malam Lailatul Qadar. Ini juga merupakan keistimewaan akhirat yang ketiga, yaitu adanya satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, di mana pada malam itu kalau kita bisa beribadah, maka nilai harga keutamaan ibadah itu lebih dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr, ya. Padahal umur kita belum tentu 1000 bulan. Umur kita berapa? Rasulullah sudah memprediksi umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70. Sedangkan kalau 1000 bulan kita konversi dibagi 12, berapa coba? 80, lebih kurang 83 tahun, ya. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian juga di dalam bulan Ramadan, sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, kita juga akan diberikan pembebasan dari api neraka. Ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi barang siapa yang ingin nanti di akhirat setelah kita wafat meninggal dunia, kemudian kita ingin dimasukkan ke dalam surga tanpa terlebih dahulu parkir di neraka. Ini masalahnya, ya. Kalau misalnya kamu ke surga tapi mampir dulu ke neraka 1 menit atau 5 menit, nah itu yang kita tidak inginkan. Nah, supaya kita tidak parkir-parkir di neraka, itqum minan nar, maka sungguh-sungguhlah menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita sempat parkir di neraka, walaupun hanya 1 menit gak apa-apa lah Pak. Jangan. Sebab kata Rasulullah atau kata Al-Quran, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan, coba dikonversi, silahkan dikonversi. Kalau kita disiksa 1 menit di neraka, itu kalau di dunianya berapa coba? Karena apa? Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 bulan. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun untuk ukuran kita sekarang, ya. Maka jangan sampai kita parkir di neraka walaupun hanya 1 menit, ya. Para pemirsa Unila TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah beberapa poin sudah saya sampaikan keistimewaan ukhrawi. Yang pertama bulan ampunan, yang kedua adalah bulan Al-Qur'an, yang ketiga adalah kita Lailatul Qadar, yang keempat adalah dibebaskan dari api neraka. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, keistimewaan yang sifatnya duniawi, di mana pada bulan ini semiskin apapun kita, kalau misalnya kita tidak punya uang untuk berbuka puasa, terutama para mahasiswa yang kos-kosan, nah itu bisa datang ke masjid, ya. Silakan pilih masjid-masjid yang kaya, yang menunya gizinya bagus, datang, ya, bisa berbuka gratis. Kalau di masjid A itu ternyata menunya hanya air putih sama sebutir kurma, pindah ke masjid lain yang menunya macam-macam, ya. Jadi di situ keberkahan luar biasa. Setiap hari di masjid pasti ada berbuka puasa. Kemudian yang kedua, timbulnya pasar-pasar kuliner yang sangat menjamur bagaikan jamur di musim hujan, di mana sampai menimbulkan kemacetan. Bukan hanya gang-gang kecil, tapi jalan sebesar Dr. Susilo, jalan ternyata macetnya luar biasa. Sampai saya pernah dicegat oleh Satpol PP, tidak bisa masuk, ya. Jadi perlu dipikirkan oleh pemerintah bagaimana supaya ada area khusus untuk parkir dan untuk kuliner yang diniatkan oleh pemerintah khusus untuk Ramadan. Dan tentu dengan adanya pasar-pasar kuliner ini akan membuka peluang bisnis, terutama bagi para pemuda, para milenial yang daftar ke sana kemari, melamar pekerjaan belum ada, lebih baik kita buka kuliner saja. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan saya sore hari ini adalah sungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.